Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para hadirin di mana saja berada, khususnya jamaah Masjid Ar-Rahman. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tata cara berwudu dalam kajian takrib. Arti taharah dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai sebagai suci, bersih atau kesucian. Kesucian badan yang diwajibkan bagi orang yang beribadah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa toharoh secara bahasa artinya membersihkan kotoran baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jadi toharoh berarti bersih atau suci baik dari kotoran lahir maupun batin. Secara istilah Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan menghilangkan najis dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya menggunakan air atau tanah yang bersih. Jadi secara istilah, toharoh adalah upaya menyucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi ibadah. Toharoh terbagi menjadi dua, yaitu toharoh batiniah dan toharoh lahiriah. Toharoh batiniah adalah menyucikan diri dari kotoran, kesyirikan, dan kemaksiatan dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Toharoh lahiriah adalah menyucikan diri dari hadas dan najis. Dalil toharoh tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan bersuci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Imam Malik meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, At-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah bagian dari iman. Dalam syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman, tingkatan toharoh disebutkan. Pertama, membersihkan sisi lahiriah dari hadas dan najis. Kedua, membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kesalahan. Ketiga, membersihkan hati dari perilaku yang tercela. Keempat, membersihkan yang tersembunyi dari sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah puncak tertinggi bagi orang yang memiliki mata batin yang kuat, maka ia dapat sampai kepada maksud tersebut. Adapun orang yang buta mata hatinya, maka ia tidak dapat memahami peringkat-peringkat tersebut kecuali hanya peringkat yang pertama saja, yaitu membersihkan sisi lahiriah dari hadas dan najis. Sekarang pembahasan kita mengenai wudu ataupun fardu wudu. Menurut bahasa, kata wudu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wadu'ah, yang berarti kebersihan dan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Menurut istilah, wudu adalah peribadatan kepada Allah dengan mencuci 4 anggota tubuh, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Wudu juga bisa diartikan sebagai menggunakan air yang dapat menyucikan pada 4 anggota tubuh tersebut dengan sifat yang khusus menurut syariat. Jadi wudu adalah cara menyucikan anggota badan dengan air untuk menghilangkan hadas kecil seperti buang angin sebelum melakukan ibadah sholat. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat, sehingga sholat yang dilakukan tanpa berwudu tidak sah. Dan dijelaskan pula dalam matan takrib sebagai berikut. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardu-fardu wudu itu ada 6 macam. An-niyatu inda ghuslil wajhi, yang pertama adalah niat ketika akan membasuh muka. Kedua, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku ataupun 2 siku. Ketiga, wa mashu ba'dir ra'si, yaitu membasuh sebagian kepala atau mengusap sebagian kepala. Keempat, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, artinya membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang kelima,
Wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah wa tartibu ala ma dzakarnahu, yaitu tertib seperti yang sudah disebutkan. Kemudian tentang sunnah wudhu, di dalam takrib disebutkan faslun, ini sebuah pasal. Wa sunanuhu asyratu asya'a, dan sunnah-sunnahnya adalah 10 macam. At-tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a, yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air. Wal madmadatu, yang ketiga adalah berkumur-kumur. Kemudian yang keempat yaitu wal istinsyaku, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Wa mashu jami'ir ra'si, yang kelima adalah membasuh semua kepala. Dan yang keenam adalah wa mashul udhunaini zohirihima wa batinihima bima'in jadidin, yaitu mengusap dua telinga, luar dan dalam, dengan air yang baru. Yang ketujuh wa tahlilul hilyatil kithati, yaitu menyisir jenggot tebal dengan jari atau menyelah-nyelahkan dengan jari. Yang kedelapan wa tahlilu asabi'il yadaini warijlaini, membasuh sela-sela jari tangan dan jari-jari kaki. Yang kesembilan wa taqdimul yumna ala yusra, yaitu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang ke-10 yaitu wat taharatu thalathan wal mualatu, kemudian membersihkannya itu 3 kali secara berurutan. Itu mengenai tata cara berwudu. Kemudian hadis dan ayat mengenai toharoh. Hadis yang diriwayatkan oleh 5 imam kecuali An-Nasa'i. Miftahus sholah at-tahuru, kunci sholat adalah bersuci. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo'a, yang artinya Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia melaksanakan wudhu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Anggota wudhu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam hal ini ada sebuah hadis tentang tata cara berwudu yang diceritakan oleh Humran, mantan budak Utsman radhiyallahu an. Anna Utsman bin Affan radhiyallahu an da'a biwudu'i fatawaddo'a faghasala kaffaihi 3 marratin thumma tamadnada wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marratin thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi 3 marratin thumma ghasala yadahul yusra mithla dhalika thumma masha ra'sahu thumma ghasala rijlahu yumna ilal ka'bain 3 marratin thumma ghasala al-yusra mithla dhalika thumma qala ra'aitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an meminta tempat air lalu berwudu, maka ia mulai membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menyemburkan air dari mulutnya, lalu ia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya
sampai siku 3 kali. Kemudian membasuh yang kiri seperti itu pula, lalu mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai kedua mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kirinya seperti itu pula. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudunya ini. Muttafaqun alaih dari Humran. Demikian para jamaah Masjid Ar-Rahman, para hadirin sekalian di mana saja berada, mengenai kajian takrib pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.